Bab 2864. Yang belakang berangkat sampai duluan. Karena mereka tidak mau membantu sebelumnya, kesempatan di pavilion Linglong tergantung siapa yang lebih cepat. Selain itu, tidakkah menurutmu sebenarnya ada orang lain di sini? Lebih baik bagimu dan aku untuk bergerak maju dalam gelap daripada dalam terang. Meninggalkan kalimat yang membuat hati Queen Lee bergerak seketika, tubuh Eric Kin bergerak dan terbang menjauh seketika. Melihat ke arah di mana Eric Kin pergi, Queen Lee menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan sikap wanita penyihir tadi. Barusan itu tentu saja bukan dirinya yang sebenarnya. Jika bukan karena jalan yang benar-benar gelap sebelumnya, dia akan benar-benar melupakan kejadian itu. Tapi sekarang dia bukan orang yang akan menyaksikan kehancuran seluruh keluarga tanpa daya lagi. Seorang anak yang hanya bisa menyusut di ruang rahasia yang gelap, menangis dengan air mata di seluruh wajahnya dengan bingung. Aku, Queen Lee, adalah gadis suci pavilion Tianling, master jenius dari pegunungan sihir, yang tidak akan pernah menjadi pecundang yang tidak berdaya lagi. Queen Lee mengepalkan tangannya. Oleh karena itu, dia lebih suka menunjukkan dirinya seorang penyihir pada Eric Kin, dan bukan gadis kecil yang lemah dan menyedihkan itu. Adapun apa yang dikatakan Eric Kin, seseorang datang ke sini. Sebenarnya, Queen Lee memiliki perasaan ini sebelumnya, tetapi tidak ada bukti. Tapi sekarang sudut pandang Eric Kin bertepatan dengan miliknya, yang pada dasarnya membuktikan bahwa seseorang di sini memang selangkah lebih maju dari mereka. Saat Eric Kin sedang mencari arah, Buldor Chen dan yang lainnya juga memasuki pavilion Linglong setelah menerobos beberapa formasi. Di aula di lantai pertama, sepertinya tidak ada barang berharga yang tersisa. Beberapa orang berjalan ke depan sambil mengamati sekeliling. Teman kultivator Zhang, kamu tidak perlu menatapku dengan penuh kebencian. Yilano Deng mencibir saat melihat mata Michelle Zhang seperti menyemburkan api. Dugaan kematian Eric Kin di formasi pavilion Linglong juga membuatnya bahagia sepanjang jalan. Teman kultivator Qin itu berkepribadian arogan dan mendominasi, bahkan tidak peduli dengan Kak Chen, dan karena dia bodoh dan tidak tahu apa-apa, itulah sebabnya dia memicu mekanisme dan menyebabkan naga menyerang. Hanya saja teman kultivator Li tidak beruntung, dan dia terlibat olehnya. Yilano Deng dengan sengaja berkata dengan sinis. Yilano Deng, berhenti bicara omong kosong, kata Michelle Zhang dengan marah. Bagaimana tepatnya pupet naga diaktifkan masih belum jelas, dan semua orang ada di papan Bluestone. Bisakah kamu tahu di mana mekanismenya akan dipicu? Tentu saja aku tahu, aku kultivator satu penurunan, tapi aku tidak sebodoh dia. Yilano Deng mencibir. Akibatnya, saat dia kegirangan, tetapi setelah mengambil langkah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Celaka. Tepat setelah kaki Yilano Deng mendarat, dia segera menemukan lampu berkedip di papan Bluestone. Setelah itu, tanah di sekitarnya bergetar untuk sementara waktu, dan ada lusinan penjaga pupet keluar dari bawah. Pupet pavilion Linglong ini adalah kultivator fase penilaian. Celaka, ada pupet lagi. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka dengan cepat mundur. Setelah pupet-pupet ini muncul, mata mereka menyala dalam sekejap, dan seluruh tubuh mereka terbakar, dan mereka datang untuk mengepung semua orang, seolah-olah mereka akan membunuh semua orang. Yilano Deng, lihat apa yang telah kamu lakukan. Merasakan aura tajam pada pupet-pupet ini, Michelle Zhang mengutuk. Kamu masih memandang rendah teman kultivator Qin, mereka hanya karena lengah, tapi kamu sudah punya persiapan dan masih memicu mekanik. Para kultivator lainnya juga memelototi Yilano Deng dengan marah. Menurut pendapat mereka, jika Yilano Deng tidak menghabiskan seluruh waktunya berbicara dengan Michelle Zhang dan menertawakan Eric Kin dan Queen Lee, dia tidak akan memicu mekanik tersebut.
Kamu. Wajah Yilano Deng memerah dan dia merasa seperti ditampar keras. Tidak menyangka pembalasan karma di kehidupan yang sama ternyata datang begitu cepat saat ini, dan wajah dia ditampar segera setelah selesai berbicara. Oke, semua orang memperhatikan posisi, melingkari mereka, dan melawan Puppet di depan sendiri. Bulldor Chen juga sedikit tidak berdaya, dan kemudian mengingatkan dengan keras. Meskipun semua orang kesal, tetapi Puppet ada di depan mereka, mereka hanya bisa menyingkirkan ketidakbahagiaan mereka, mengeluarkan harta mereka, dan bertarung dengan Puppet yang menyerbu. Di dalam aula, tiba-tiba terjadi kekacauan, dan Reiki terus mengaum. Pada saat yang sama, Eric Kin yang berada di bawah tanah juga merasakan suara pertempuran di atas. Di sini, bisa naik dari tanah dan langsung ke lantai 2. Eric Kin tidak terkejut bahwa Bulldor Chen dan yang lainnya menyentuh Puppet. Saat menggunakan mata dewa untuk mengamati, dia perhatikan juga ada formasi larangan di pagoda Linglong. Hanya masalah waktu sebelum Bulldor Chen dan yang lainnya menghadapi serangan. Setelah menyelidiki jalan di depan, Eric Kin kembali untuk menemui Queen Lee. Pada titik ini, Queen Lee telah memecahkan semua batu formasi di sini dan mengubahnya menjadi batu mutiara yang utuh. Kecuali 2 batu mutiara langit, Queen Lee tidak menginginkan yang lain, dan bersikeras meminta Eric Kin menerimanya. Eric Kin tidak banyak bicara, setelah mengambil batu mutiara, keduanya terbang ke depan menyusuri lorong bawah tanah. Pagoda Linglong memiliki total 7 lantai. Bulldor Chen dan yang lainnya diserang di lantai pertama, keduanya mulai mencari dari lantai 2, ini juga bagus. Jalur bawah tanah ini awalnya merupakan jalur yang dilalui pavilion Linglong untuk mempertahankan formasi bawah tanah, sehingga tidak ada halangan. Pada saat Eric Kin dan Queen Lee muncul dari posisi khusus, mereka sudah berada di lantai 2. Mendengar suara pertempuran di bawah, Queen Lee juga sedikit mengernyit. Aku tidak tahu bagaimana Mini Zhang, apakah dia akan dalam bahaya. Queen Lee tidak memiliki perasaan untuk Bulldor Chen, Yilano Deng dan lainnya, dia hanya mengkhawatirkan temannya. Tidak apa-apa, puppet-puppet ini adalah barang-barang zaman kuno, ada banyak kerusakan dan kehilangan Reiki, itu cukup untuk menimbulkan masalah, tetapi tidak dapat menghabisi mereka. Eric Kin menyalakan mata dewa dan meliriknya, lalu berkata, "Cari di sini untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga. Kamu bilang seseorang datang ke sini sebelumnya, apakah ada petunjuk?" tanya Queen Lee. "Setidaknya tidak ada di jalan bawah tanah yang kita tempuh, dan di lantai kedua ini juga tidak ada, tetapi kita masih harus berhati-hati, jangan membuat terlalu banyak kebisingan." Eric Kin melirik ke atas lagi, lalu berkata, pada awalnya, Eric Kin tidak pernah berpikir bahwa selain mereka, ada orang lain di sini. Lagi pula, ketika Queen Lee dan yang lainnya pergi terakhir kali, mereka meninggalkan segel di tanah teleportasi, dan kali ini mereka kembali, segelnya tidak rusak. Dan karena kekacauan kabut beracun, bahkan jika seseorang datang lebih awal, mereka tidak akan bisa memasuki jangkauan pavilion Linglong. Tapi sejak bertemu tikus siluman abu-abu di kabut beracun tadi, Eric Kin merasa sedikit aneh. Dilihat dari perilaku aneh tikus siluman pada saat itu, tidak hanya mereka yang ditemukan, seharusnya juga ada orang lain. Pavilion Linglong bersinar kemudian tanpa alasan, itu membuat Eric Kin lebih waspada. Semua orang hanya merasa bahwa pavilion Linglong bersinar dan indah, menunjukkan gaya zaman kuno. Namun Eric Kin tahu bahwa meskipun ada banyak cara untuk menunjukkan keagungan istana dewa zaman kuno, cahaya ini bukanlah pertunjukan kemegahan, melainkan serangan. Tetapi pada saat itu, Bulldor Chen dan yang lainnya ada di sekitar, jadi hanya ada orang lain. Di lantai 2 pavilion Linglong, ada sangat sedikit barang berharga. Bagaimanapun, itu tidak diserang,
tetapi sebuah paviliun harta karun yang tenggelam ke tanah atas inisiatifnya sendiri. Bersambung.